setelah kata kerja. Kalau letaknya sebelum kata kerja, maka namanya nanti pelakunya domir tersembunyi. Bahasa Arabnya namanya mustatir. Akan dibahas di bawah. Nanti yang domir mustatir. Tapi yang ini, yang nomor 1 sampai nomor 10, isimnya itu nampak didomahkan setelah kata kerja. Maka namanya fa'il isim dohir. Syaratnya harus setelah kata kerja. Isimnya didomahkan, letaknya setelah kata kerja. Maka namanya fa'il isim dohir. Nah, gitu Bu. Ya Pak Ustadz. Kayak mubtada bukan Pak? Tidak menjadi mubtada kalau ini, menjadi fa'il. Tapi kalau di awal sebelum kata kerja, maka dinamakan mubtada. Kalau letaknya sebelum kata kerja, dinamakan mubtada. Kalau letaknya setelah kata kerja, maka namanya fa'il isim dohir. Iya, Pak Ustadz. Keturunan Pak Ustadz. Mohon, mangga Bu. Maka nusanesna aya nu bade diteruskeun heula fa'il. Fa'il. Parantos kangge fi'il, fa'il. Fi'il ada objek, fi'il tidak ada objek. Tidak ada objek namanya lazim, ada objek namanya muta'addi. Pelakunya nampak. Nah, nomor 1 sampai nomor 10 di sini pelakunya nampak. Maka dinamakan dengan fa'il isim dohir. Fa'il isim dohir. Baik Ibu-ibu, supaya mohon kumaha Bu, ada pertanyaan Bu? Nah, untuk supaya kita mengasah fa'ilnya, kita komparasikan dengan fa'il berikutnya. Pelaku itu bagaimana macamnya? Pelaku itu ada 2 dalam bahasa Arab. 1 ada pelaku isim dohir. Semua nama-nama. Muhammad, Ahmad, mau binatang, mau siapa. Yang penting letaknya setelah fi'il, maka dinamakan dengan fa'il isim dohir. Contoh, Zahaba Umaru. Nah, Umar adalah pelaku dari zahaba. Letaknya setelah fi'il. Maka dinamakan dengan fa'il isim dohir. Nama Ahmadu. Ahmadu isim yang didomahkan setelah nama. Maka namanya fa'il isim dohir. Namanya fa'il isim dohir. Tasyarrafat Makkatu. Makkah mulia. Nah, Makkatu menjadi fa'il dari tasyarrafat. Isim dohir. In ghalaqal masjidu. Masjid nutup, tertutup. Nah, maka al masjidu dinamakan dengan fa'il isim dohir. Karena letaknya setelah fi'il. Nah, yang kedua, fa'il itu ada bentuk domir. Domir itu kata ganti. Saya makan. Berarti yang menjadi pelakunya saya. Berbeda dengan Ahmad. Ahmad isim dohir. Tapi kalau saya, kamu, mereka, dia dinamakan isim domir. Nah, domirnya ada 2. Ada yang dinamakan domir tersembunyi. Domir tersembunyi itu kebalikan dari domir, kebalikan dari pelaku yang isim dohir. Kalau begini, zahaba Umaru, pelakunya adalah Umar. Tapi kalau Umarnya diletakkan sebelum zahaba menjadi Umaru zahaba, maka pelaku dari zahaba adalah domir mustatir, domir tersembunyi yang letaknya sebelum kata kerja. Contohnya adalah Ahmadu zahaba. Kalau zahaba Ahmadu, maka itu adalah isim dohir. Tapi kalau Ahmadnya diletakkan sebelum zahaba, Ahmadu zahaba, maka pelaku untuk zahaba adalah fa'il domir tersembunyi. Domirnya huwa kembali kepada Ahmad. Nah, dalam bahasa Arab itu begitu. Karena syarat fa'il itu harus terletak setelah fi'il. Nah, kebetulan Ahmad ini letaknya sebelum fi'il. Maka pelaku dari Ahmad adalah domir tersembunyi
hakikatnya huwa kembali kepada Ahmad. Jadi kalau ada orang ketiga tapi jumlahnya 1 kemudian dibalikan. Nah, Umar adalah jumlahnya 1 dibalikan. Umaru zahaba. Maka pelaku dari zahaba adalah domir tersembunyi takdirnya huwa kembali kepada Umar. Nah, contoh daripada domir mustatir adalah pokoknya pelakunya kebalik. Pelaku dulu baru zahaba. Maka pelaku dari zahaba adalah domir tersembunyi hakikatnya huwa kembali kepada Ahmad. Namanya domir mustatir takdiruhu huwa kembali kepada Ahmad. Dalam bahasa Indonesianya, mana pelaku zahaba? Pelakunya adalah domir tersembunyi hakikatnya huwa kepada Ahmad. Berbeda dengan yang atas. Zahaba Umaru, mana pelaku dari zahaba? Jelas ada Umar adalah pelakunya. Tapi kalau dibalikan, Umaru zahaba atau Ahmadu zahaba, maka pelaku dari zahaba adalah domir yang tersembunyi hakikatnya huwa kembali kepada Ahmad. Nah, dalam bahasa Arab ada konsep seperti begitu. Walaupun terjemahannya dalam bahasa Indonesianya sama, Ahmad telah pergi. Tapi dalam konsep bahasa Arab, apabila pelakunya yang dikatakan pelaku dalam bahasa Indonesianya diletakkan sebelum kata kerja, maka pelakunya dinamakan domir tersembunyi atau bahasa Arabnya domir mustatir, hakikatnya huwa atau ya kembali kepada lapan sebelumnya. Yang kedua, ada namanya domir baris mustatir. Domir baris muttasil. Domirnya nampak. Dhahabtu. Manakah pelaku dari dhahab? Yaitu tu. Katabatum. Mana pelaku dari katab? Yaitu tum. Jadi jelas. Kafartum. Mana pelaku dari kafar? Yaitu tum. Jalasti. Manakah pelaku dari jalas? Yaitu ti. Nampak domir setelahnya. Nah, maka dinamakan dengan domir baris muttasil. Nah, maka ini adalah gambarannya. Fa'il itu ada fa'il isim dohir, ada isim domir. Domirnya ada domir tersembunyi, ada domir yang nampak setelah kata kerja. Domir tersembunyi dibalikan, domir baris nampak setelahnya. Nah, ini contohnya. Fatahal mudarrisul kitab. Mana pelaku dari fataha? Pelakunya adalah al-mudarrisu. Kategorinya adalah isim dohir. Karena nampak, isim yang nampak setelah fataha. Yazra'ul fallahul qutna. Manakah pelaku dari yazra'u? Pelakunya adalah al-fallahu. Kategorinya isim dohir. Kenapa? Karena isim rofa nampak setelah kata kerja. Yastahimmul waladu fil hammami. Mana pelaku dari yastahimmu? Pelakunya adalah al-waladu. Dinamakan pelaku isim dohir. Karena isim nampak, isim domah nampak setelah kata kerja. Ja'atil bintu. Pelaku dari ja'at adalah al-bintu. Kategorinya adalah isim dohir karena terletak setelah kata al-mudarrisu. Nah, ini semuanya ke bawahnya dinamakan fa'il isim dohir. Sohaddiku, waqafat thawru, bakat tiflu, ja'at tabibu, laibal awladu, istaghalal amilu, zar'al fallahu, hadaral ghaibu, jaral qalbu, dha'al kitabu, daqqatis sa'atu, ladigat tha'banu, ja'atil bintu,
Badatid dajajah.